Hai Mams, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Dian di channel Happy Cooking with Dian. Seperti biasa, saya mau berbagi resep menu masakan keluarga. Tapi kali ini saya mau bikin minuman. Ini request dari ayahnya anak-anak. Jadi dia hari ini minta dibikinin minuman segar, padahal lagi musim hujan. Tapi nggak apa-apa, daripada beli kita nggak tahu esnya dari mana, mending kita bikin sendiri ya. Hari ini saya mau bikin apa ya, ada yang tahu ini apa? Nah, dari hijau-hijau seperti ini. Nah, benar sekali, kali ini saya mau bikin cendol dawet seger. Cendol atau dawet, nah saya pakai gula aren, jadi saya namain cendol dawet gula aren. Nah, ini rasanya enak banget, gurih, kemudian manis, manisnya juga nggak manis-manis banget ya, kemudian juga seger. Bahannya kita bisa bikin sendiri semuanya di rumah. Oke Mams, tanpa berlama-lama lagi, kalau mau tahu bagaimana cara membuatnya dan apa aja bahan-bahan yang saya gunakan, harus nonton videonya dari awal sampai akhir. Yuk kita nonton. Nah, jadi ini adalah bahan-bahan yang akan saya gunakan nanti untuk membuat cendol atau dawet. Bahannya gampang, mudah didapat, kecuali mungkin dari nangkanya ya yang musiman. Tapi kali ini saya dapat nangka, ada yang jual ya, tukang-tukang buah dari kampung-kampung itu biasanya baik yang jual nangka yang panen sendiri. Nah, ini dia, dan saya pakainya gula aren biar rasa minumannya jauh lebih enak gitu Mams. Oke, kalau mau tahu bahannya ini apa aja sih, yuk kita lihat apa aja bahan-bahan yang saya gunakan untuk membuat dawet gula aren ini. Oke, bahan yang pertama saya pakai tepung beras, selanjutnya ada tepung tapioka, kemudian ada gula aren, kemudian ada gula pasir. Nah, ini nangka yang matang. Selanjutnya ada santan instan dan daun pandan, ada garam, air, dan yang terakhir pasta pandan ya. Oke, kita lihat bagaimana cara membuatnya. Untuk yang membuat pertama kita bikin 3 step ya. Step yang pertama saya mau bikin larutan atau kuah santannya terlebih dahulu. Saya masukkan air, kemudian saya masukkan 2 bungkus santan instan. Kalau Mams mau pakai santan yang diperas sendiri lebih baik. Kemudian saya pakai 2 bungkus, jadi totalnya 70 ml santan instan ya. Airnya saya pakai 350 ml. Kemudian saya masukkan garam sedikit dan daun pandan. Saya aduk-aduk. Kalau Mams suka santannya encer, silahkan pakai santan encer, maksudnya airnya dibanyakin. Kalau suka ya santannya rada kental ya, berarti kandungan airnya dikurangin aja gitu ya. Nah, ini saya mau kentalkan santannya dengan sedikit larutan tepung beras, supaya nanti pas dituang tuh dia nggak langsung nyampur di cendolnya, tapi nanti dia bikin kayak layer atau lapisan atau yang mengendap mengambang di atas gitulah. Nah, ini nggak kental-kental banget, tapi ya teksturnya lebih kental dibandingkan yang sebelumnya. Oke, ini sudah matang, saya matikan. Nah, step yang kedua saya mau bikin kuah dari gula arennya. Ini airnya 500 ml, kemudian dimasukkan gula arennya, saya pakai setengah kilo.
Selanjutnya saya pakai daun pandan lagi dan sedikit garam. Lalu saya aduk-aduk sampai gulanya larut di air dan mendidih. Setelah mendidih seperti ini, saya masukkan separuh dari nangka yang saya iris kecil-kecil. Kalau nggak ada nangka nggak apa-apa, tapi memang kalau pakai nangka jadi baunya lebih harum. Nah ini kan masih encer ya, karena airnya setengah liter, gulanya setengah kilo. Ini encer, jadi saya mau seperti di abang-abang, kental-kental seperti ini. Saya tambahin 1 sendok makan munjung itu tepung tapioka, dilarutkan sedikit air, baru dimasukkan ke larutan gula yang sudah panas ini. Jadinya agak sedikit encer, kental tuh ya. Udah mendidih, dimatikan, sisihkan. Nah yang ketiga, saya baru mau bikin cendolnya. Ini belum dinyalain kompornya ya, jadi semua masih dalam kondisi mati. Kompornya saya masukkan dulu bahan-bahannya: tepung beras, tepung tapioka, dan air. Satu banding 5 airnya. Kemudian ini ada pasta pandan, saya pakai kurang lebih di 3 sendok makan. Kenapa nggak bikin sendiri pandannya? Karena blender saya rusak. Jadi kalau saya mau ngeremes-remes butuh waktu ya, jadi saya pakai pasta pandan instan aja. Oke, ini hasilnya kayak gini, belum dinyalain kompornya. Ini harus kita aduk-aduk dulu supaya tepungnya menyatu dengan air. Kemudian saya tambahin gula pasir sedikit aja. Ini saya pakai 4 sendok makan. Ingat airnya berbanding 5, 1 banding 5 untuk tepungnya. Nah ini diaduk-aduk, baru dinyalain kompornya ya. Dimasak harus dengan api kecil supaya dia nggak gosong di bawahnya dan tepungnya matang menjadi adonan. Nah ini hampir mau ya mengental seperti ini. Kalau dia udah mau mengental, harus kita aduk dan kita pastikan bawahnya nggak mengendap. Jadi kita aduk terus, aduk cepat. Kalau pakai whisk itu balon yang buat ngocok telur kurang kuat, jadi saya pakai ya spatula kayak gini aja. Ini diaduk terus, nggak perlu khawatir dia menggumpal, emang kayak gini, tapi nanti lama-lama halus. Terus aja diaduk. Nah ini ya, kalau capek medep kanan aduk ke kiri, kalau capek ke kiri aduk ke kanan, gitu aja. Tuh kan lama-lama dia halus. Nah ini sama kayak mau bikin bubur sumsum ya, cuma kan kalau bubur sumsum nggak pakai tepung tapioka, pure tepung beras ya. Nih terus aduk tuh. Nah ini jadinya halus, licin, halus dan licin. Lihat tuh, masaknya lama ya. Ini kalau tepungnya ini cuma 300 gram aja, saya masaknya dari mulai dia mengental itu sekitar 15 menit. Jadi kita harus pastikan tepungnya matang, jangan sampai mentah. Tuh halus adonannya, teksturnya kayak gitu. Tuh lep-lep ya, ini udah matang, udah lebih dari 10 menit dan 15 menit. Nah ini cetakannya saya beli online. Kalau punya yang kayak cetakan yang khusus buat cendol juga boleh, tapi ini lebih ukuran rumah tangga, lebih kecil. Jadi saya masukin aja langsung adonannya panas-panas. Pertama mam siapkan dulu air dingin ya. Nah ini air esnya kurang nih, air dinginnya kurang, jadi nanti dia adonannya menumpuk-numpuk, akhirnya dia jadi apa ya, nempel-nempel gitu. Harusnya kan airnya banyak, jadi dia ngambang gitu. Sebenarnya dalam teksturnya udah benar, cuma ini airnya kurang, jadi nanti mams harus bikin airnya tuh di wadah yang banyak ya. Tuh lihat nggak, ini bagus aslinya dia tuh. Nah ini wadahnya kurang gede, benar kurang gede, jadi dia numpuk-numpuk. Untuk yang pertama dia nggak numpuk, nanti yang kedua ketiga dia jadinya numpuk gitu. Sayang sekali, padahal ya ini bagus sebenarnya, pas gitu ukurannya tuh.
tidak ada yang menyisa. Nah ini harusnya nih ganti air kali ya, tuh jadi dia agak-agak numpuk, harus kita segera pisah-pisahin, kalau nggak dia numpuk-numpuk jadi bubur. Tuh ini numpuk dia nih, saya nggak lihat karena kan saya fokus ini ya, nggak apa-apa, yang penting jadinya bagus kok nanti, lihat. Oke ini harus, kalau mams coba di rumah air harus besar ya. Udah selesai, kita sekarang mau plating tuh, lihat nggak kan. Nah kalau untuk musim dingin kita jangan beli minuman di pinggir jalan ya, karena kita nggak tahu es batunya, kemudian daya simpan makanannya sudah berapa hari. Lebih baik kalau kita memang mau makan ya kita bikin gitu, apalagi yang makanan bersantan gitu, yang tepung yang direbus itu kan tidak bertahan lama. Jadi kalau kita mau ya kita bikin seperti ini. Khawatirnya anak-anak ikut minum kan, takutnya tidak higienis, tidak steril, malah bikin sakit perut. Oke, itu dia tuh kan, saya mau santannya kayak gitu, jadi dia ngambang, jadi bikin layer nanti. Nah, ini saya tambahin nangka yang sisa sama es batu. Oke, udah jadinya banyak banget, ini bisa bagi-bagi ke tetangga, banyak banget, jadi 20 porsi ya bisa, ini banyak, pokoknya banyak banget deh. Oke ini udah jadi, ini namanya cendol atau dawet seger ya, pakai gula aren ala Ibu Dian. Ini rasanya enak banget, pas gurih, manisnya juga nggak terlalu manis, dan yang pasti bikin segar. Oke mams, ini dia sudah jadi ya. Nanti kalau mau coba boleh coba resepnya, nanti saya tulis bahan-bahannya apa aja di deskripsi box ya. Oke mams, terima kasih telah menonton video di channel YouTube saya. Bagi yang belum subscribe boleh subscribe ya, like, share, dan komen. Semoga saya bisa memberikan informasi tentang masakan keluarga apalagi yang saya bisa. Oke mams, terima kasih, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum. Masakan